Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Dan kalaupun hari ini kita mengalami kesulitan atau mengalami sakit, doa saja kiranya Tuhan Yesus menjamah setiap sakit kita dan juga menolong kita dalam setiap persoalan kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup kita ini, saudara, kita memiliki hobi, saudara. Kadang kita demi melakukan hobi itu, demi melakukan kesenangan itu, apapun bisa kita abaikan. Keluarga, sahabat, hal-hal penting sekalipun. Saudara kasih Tuhan, saya dulu lagi senang-senangnya bermain futsal. Dan itu bermain futsal kita bukan sore, tapi siang. Kira-kira jam 1 siang, saudara kasih Tuhan. Itu kalau saudara tahu jam 1 siang terik matahari sangat terasa di kulit. Juga saudara kasih Tuhan, jam 1 siang itu merupakan jam waktu makan. Ketiga saudara, jam 1 siang itu jam ngantuk. Tetapi kita waktu itu semangat bermain futsal. Kita abaikan semua yang mengganggu kita. Kita lakukan bermain futsal ini demi kesenangan kita, demi hobi kita. Maka saudara kasih Tuhan, apapun kita abaikan. Demikian juga kalau kita punya hobi-hobi lain, walaupun kita dimarahi istri, dimarahi siapa, dilarang, kalau udah hobi, waduh susah saudara. Kenapa? Karena kita sudah menaruhkan hati kita di sana, saudara. Karena itu menjadi kesenangan kita. Karena itu sudah menjadi satu hal yang menyenangkan jiwa kita. Apapun larangannya, apapun alasannya, pasti kita punya cara untuk bisa melakukan hobi tersebut, supaya jiwa kita terpuaskan, supaya jiwa kita disenangkan, saudara. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-21, saudara kasih Tuhan, di sana dikatakan seperti ini, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Saudara kasih Tuhan, ayat ini sangat menarik, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka saya katakan tadi bahwa di mana kesenanganmu, disitulah hatimu berada. Maka banyak sekali orang demi mengumpulkan harta, kalau sudah di situ, di harta itu kesenangannya, hobinya, waduh, apapun dilakukan, saudara. Sikut orang, cara-cara yang tidak halal pun ada orang melakukannya, ada orang. Tapi ada juga orang yang secara halal. Tetapi kalau ada orang yang sudah pikirannya adalah harta, waduh, dia bisa lupa makan, lupa tidur, bahkan lupa segalanya. Dan pada saat dia sakit baru terasa, aduh saya terlalu capek selama ini. Apapun dikerjakan, kalau ada sampingan pun dikerjakan demi bisa mengumpulkan harta, pundi-pundi, saudara. Kenapa? Karena dia sudah menaruhkan hatinya di sana. Maka saudara kasih Tuhan, sebenarnya persoalan hidup kita ini adalah di mana hati kita berada. Kalau hati kita taruhkan di mana, maka itu menjadi kesenangan kita. Maka saudara kasih Tuhan, demikian juga halnya mengikut Tuhan. Kalau kita taruh kesenangan kita di Tuhan, kalau kita taruh kesenangan kita mengikut Tuhan, maka saya pikir kita tidak akan menjadi rugi, kita tidak akan menjadi susah, kita tidak akan menjadi ngedumel,
untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena hati kita sudah di sana. Ada orang kalau tidak beribadah rasa ada yang kurang. Ada orang kalau tidak berdoa rasanya hari-harinya tidak udah kurang. Ada orang kalau tidak baca Alkitab artinya tidak bahagia, tidak happy. Ada orang kalau pada saat ada temannya menolong, butuh pertolongan, dan atau dilihat dia ada orang yang kesusahan dan dia akan menolong. Ada orang, saudara kasih Tuhan, dia bisa susah kalau dia tidak bisa menolong orang tersebut. Hatinya mulai tidak tenang. Kenapa? Karena dia senang melakukan itu, dia happy melakukan itu. Bukan masalah banyak, tetapi karena hatinya ingin menyenangkan, membantu orang. Maka saudara kasih Tuhan, gampang sekali kalau kita ingin mengecek apakah hati kita di Tuhan atau tidak. Bagaimana caranya? Pak, gampang. Kalau saudara tidak membaca Alkitab satu hari, kalau saudara tidak berdoa dalam satu hari, kalau kita tidak membaca Alkitab dalam satu hari, tidak beribadah di dalam minggu-minggu, padahal ada ibadah mungkin, terus kita tidak melakukan kebaikan, ada orang yang minta pertolongan, kita tega membiarkan orang tersebut pergi, padahal kita ada di kantong atau di ATM atau di deposit. Kita biarkan, padahal kita tahu orang yang datang kepada itu butuh pertolongan dan dia orang baik. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti hati kita tidak nyaman kalau tidak memberi, saudara. Kita tidak akan nyaman kalau kita tidak beribadah. Kita tidak nyaman kalau kita tidak membaca Alkitab. Kita tidak nyaman kalau kita berdoa. Kita tidak nyaman kalau kita berbuat dosa. Kenapa? Karena hati kita di Tuhan. Maka saudara kesempuhan, ini penting sekali menaruhkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara kasih Tuhan menaruhkan hati kita kepada Tuhan? Marilah kenali Tuhan lewat persoalan yang kita hadapi hari ini. Kalau hari ini kita mengalami persoalan pergumulan yang sangat berat, janganlah kita menyalahkan siapa-siapa, tapi coba kita berdiam diri, merenungkan dan minta pertolongan kepada Tuhan, dan berikan waktu yang intens kepada Tuhan. Maka nanti lambat laun saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, hati kita akan di sana. Saudara kasih Tuhan yang kedua adalah lewat disiplin-disiplin rohani kita. Itu lewat ibadah, lewat doa kita. Tapi Pak, kalau saya berdoa malas, paksa diri kita. Coba kita paksa. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, harus memaksa diri kita. Kalau Tuhan kita rasakan seperti belum ada rasanya, paksa diri kita. Karena di situ kita akan menemukan Tuhan. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat doa kita dengan Tuhan. Di sana kita bisa mengenal Tuhan, dan disitulah kita bisa menaruhkan hati kita kepadanya. Saudara kasih Tuhan, firman ini mengatakan bahwa di mana hatimu berada, disitulah hatimu juga berada. Maka kita harus pindahkan hati kita kemana, saudara? Ke surga. Saudara kasih Tuhan, hidup kita ini kita tidak tahu kapan. Suami dari temannya istri saya baru dipanggil Tuhan, padahal masih baik-baik saja, hanya mengeluh sakit kepala, tiba-tiba jatuh, dan dia minta pertolongan kepada istri dan minta didoakan. Dan kita doakan, besoknya Tuhan berkehendak lain, kita minta kesembuhan, tetapi Tuhan memanggil dia, saudara. Begitu cepat waktu, kita tidak tahu kapan waktu. Maka saudara kasih Tuhan, kalau hati kita tidak kita pindahkan ke surga, bagaimana mungkin
kita bisa menikmati surga ini. Harus kita pindahkan. Maka perlu kita mengenal surga itu. Saudara kasih Tuhan, dulu sebelum saya ke Batam, saya masih gamblang dengan apa sih ini Batam. Terus pada saat kami dipindahkan ke sana, saya ada tugas waktu itu di sana. Saya di Batam, pertama-tama begitu merasakan sepi sekali, kayak hidup ini hampa, seperti lagunya Ari Lasso. Hampa terasa hidupku. Tapi saudara kesempatan lama-lama kami di sana, saya juga di sana lama-lama di sana menikmati saudara. Maka sampai sekarang saya rindu sekali saya kembali ke Batam. Saya ingat ada tempat-tempat yang bisa kita jalani. Saya selalu bayangkan kalau saya sebelum tidur, saya bayangkan waktu itu di Batam, makanannya, tempat wisatanya, kota yang tenang. Rindu saudara. Kenapa? Karena kita pernah di sana dan kita taruh sudah ada di sana hati kita. Maka dengan Tuhan juga sama seperti itu, saudara terkasih Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak menaruhkan hati kita kepada Tuhan, caranya bagaimana? Lewat persoalan kita, lewat disiplin-disiplin rohani yang kita jalani. Mungkin kita berpuasa, berdoa, baca Alkitab, beribadah, sebelum memberi ke gereja atau juga ke teman-teman kita, menolong orang. Karena itu adalah satu perintah Tuhan kepada kita. Bahkan kita bisa, kalau kita tidak punya uang mungkin, tapi kita bisa berdoa buat orang-orang yang kita tahu kesulitan. Karena doa itu juga merupakan satu hal sumbangsih yang bisa menolong orang yang mungkin kita doakan. Saudara kasih Tuhan, mari pindahkan hati kita. Mau di mana hati kita? Jangan pernah berharap kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan, padahal hati kita tidak di Tuhan. Hati kita di dunia ini, hati kita mengumpulkan harta, hati kita ada di sini. Tapi kita mau bersama dengan Tuhan. Jangan mimpi saudara. Pindahkan hati kita. Buat hati kita di Tuhan. Maka setiap apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang perintahkan kepada kita, tidak menjadi satu yang membosankan, yang tidak mengenakan, tapi kita mengasihi. Saudara, kalau saudara punya pacar, punya istri yang saudara cintai, kalau saudara dilarang merokok, pasti saudara ikuti. Lalu disuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh istri saudara atau suamimu, pasti ikuti. Kenapa? Karena saudara sayang kepada istri. Saya selalu, sekarang dulu dia tidak suka rambut panjang, tapi saya tidak suka rambut pendek, makanya sekarang selalu dipanjangkan rambutnya. Kenapa? Demi menyenangkan hati saya. Maka saudara kasih Tuhan, ikut Tuhan juga bukan merupakan hal yang menakutkan, yang tidak mengenakkan. Kalau hati kita pindahkan di sana. Mari pindahkan hati kita kepada Tuhan saudara, supaya kita semakin enak, semakin bisa merasakan kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu kembali saudara kasih Tuhan di Getsemani bertumbuh. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya saudara kasih Tuhan. Shalom.